Kembali bersama kami di NTV Sport, masih bersama saya Ibu Sari selaku Sekjen dari PB Persani. Ibu, tadi kita membahas mengenai atlet-atlet senam untuk ajang ke Olimpiade. Bu, persaingan di sana untuk dan juga menimbulkan bibit-bibit baru, atlet-atlet baru itu bagaimana sih Bu? Persani apakah ada kesulitan di sini? Dalam hal ini kita terus membina kegiatan, terus lagi ada kegiatan rutin yang kita lakukan namanya Indonesian Open. Indonesian Open ini dimulai dari usia dini, jadi dari mulai umur 4 atau 5 tahun itu sudah mulai ikut bertanding, lalu jadi Indonesia Open dan Kejurnas. Kalau Indonesian Open ini memang pembibitan massal. Jadi dari usia dini sehingga usia 10 sampai 12 tahun dia sudah mulai berlatih. Lalu Kejurnas, kalau Kejurnas ini merupakan usia junior. Jadi sudah mulai bertanding. Berdasarkan kejuaraan-kejuaraan ini pun kita pantau lalu kita lihat mana yang berbakat. Inilah cikal bakal menjadi suatu atlet elit di gimnastik. Artinya sebenarnya masih banyak bibit-bibit dari pesenam junior ini yang nantinya dapat berlaga juga di ajangnya internasional itu. Banyak sekali dan untuk bibit-bibit yang usia muda sangat banyak. Sekarang ini di Indonesia sangat digemari oleh anak-anak. Nah, sulit tidak sih Bu untuk meregenerasi para atlet di cabur senam ini Bu? Saat ini banyak sekali peminat karena mungkin di dalam kurikulum sekolah juga dan anak-anak juga sudah banyak yang senang karena gimnastik ini memiliki beberapa disiplin, ada 6 disiplin, ada artistik, ada ritmik, ada aerobik. Nah, inilah yang menarik minat-minat daripada anak-anak ini. Jadi kita tinggal memilih mana yang terlatih dan mana yang berbakat. Dan fasilitas daripada pemerintah pun sudah disiapkan untuk pembinaan dari usia muda. Oke, nah berbicara mengenai pembinaan, kolaborasinya seperti apa dan juga dukungan pemerintah terhadap PB dari Persani ini sejauh ini seperti apa? Ya, PB Persani saat ini memperoleh dukungan dari pemerintah, terutama untuk atlet-atlet yang telah lolos masuk di pelatnas. Mereka akan diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk terus berlatih. Salah satu contohnya adalah Rifda, dan di bawahnya Rifda pun ada beberapa yang sudah dipersiapkan untuk tampil maju juga. Inilah yang merupakan jenjang berkesinambungan. Lalu kesulitannya mungkin kita belum punya hall secara keseluruhan. Jadi mungkin kita masih mengikuti beberapa arena venue yang dimiliki oleh provinsi ataupun klub yang mempunyai tempat berlatih. Oke, selain venue, pelatih pun tadi sudah diupayakan. Selain venue, apalagi Bu kendala untuk mengembangkan cabur ini? Yang paling utama venue, karena peralatan kita bukan peralatan yang dapat berpindah-pindah. Dan kita peralatan ini seperti kita ketahui bahwa untuk women artistik membutuhkan 4 alat, lalu men artistik ada 6 alat, dan peralatan ini besar, memerlukan pemberat, sehingga memerlukan suatu ruangan atau venue yang tetap tidak bisa berpindah-pindah. Kendalanya adalah seperti itu, jadi tidak seperti cabang olahraga yang lain yang bisa berpindah-pindah dan bisa berganti-gantian dengan cabang olahraga yang lain. Kalau kami tidak. Lalu untuk latihan kami mempunyai tempat yang khusus, harus ada seperti kolam-kolam busa. Ini biar merasakan si atlet itu lompatannya ataupun untuk memperdalam teknik-teknik itu benar, ya Bu ya? Iya, dia akan merasakan. Jadi harus ada satu kolam-kolam busa di mana dia loncat. Kalaupun jatuh dia merasakan, oh ini seperti ini bentuk gerakan yang benar. Oke, nah respon dari pemerintah mengenai kendala venue yang tadi Ibu jabarkan tadi, apakah ada respon dari pemerintah untuk mengadakan fasilitas agar atlet ini latihan sesuai dengan yang dibutuhkan? Ya, berulang kali kami mengajukan dan responnya memang baik, tapi memang pelaksanaannya saat ini kami masih menunggu. Dan rencananya pemerintah sedang membangun di Cibubur dengan nama Youth Center. Tapi mungkin pembangunannya baru ada di tahun 2024 ini. Oke, Ibu, respon dari Rifda ini menjadi atlet yang pertama untuk mewakili Indonesia di ajang Olimpiade seperti apa sih Bu? Euforia ini banyak, terutama atlet-atlet muda yang berada di
klub-klub itu mereka melihat Kak Rifdanya ini merupakan suatu cita-cita mereka juga gitu. Jadi sebagai ikon bahwa mereka ingin, tapi memang jenjang untuk menuju seorang Rifda ini tidak bisa dibentuk dalam setahun atau 2 tahun. Dibutuhkan waktu yang lama. Rifda pun dimulai dari umur 6 tahun, lalu di usia 10 tahun dia sudah bisa mulai terlihat hasilnya. Iya. Nah, Indonesia ini ikut ajang Olimpiade sejak tahun 92, Bu. Tetapi cabur dari senam ini baru sekarang. Sebenarnya apa, Bu, yang terjadi sehingga sekian lamanya cabur senam ini baru bisa mengikuti di cabang ini, di Olimpiade tahun ini? Tadi yang saya katakan bahwa memang gimnastik ini butuh waktu yang cukup lama untuk menjadikan seorang atlet seperti Rifda. Banyak sekali bakat-bakat talenta-talenta muda yang sudah kita punyai, kita miliki, tapi satu lagi kami membutuhkan sentralisasi sehingga atlet-atlet yang berbakat yang sudah terpilih melalui Indonesia Open, Kejurnas, Popnas, PON, dan sebagainya itu bisa kami kumpulkan dan bisa kami bina lebih lanjut. Juga kami berharap dengan adanya pelatih-pelatih asing memberikan training kepada pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, ini juga menambah wawasan kepada para pelatih-pelatih. Oke, dan itu pelatih-pelatih asing pun didatangkan ya, Bu, ya, ke sini atau bagaimana, Bu? Apakah sudah dilakukan Zaman itu? dahulu pernah dilakukan, tapi terus udah gitu berubah lagi dan kami ini juga tidak pernah melakukannya lagi, tapi sampai saat ini kita berharap bahwa kegiatan ini akan terus kita lakukan dan saat ini kita lebih sering mengirim atletnya untuk ke luar negeri untuk berlatih. Oke, Bu, terakhir ini, target realistis di ajang Olimpiade nanti, apa perolehan yang menjadi target? Target realistisnya ya, dengan kemampuan Rifda. Kami, seperti tadi saya udah katakan bahwa Olimpiade ini turun semua pemain dunia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Kami berharap dengan penampilan Rifda yang terbaik, dengan fokus dan kita support dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, berharap dia mempunyai medali. Tapi kami tidak bisa menyatakan emas, perak, atau apapun. Dengan Rifda sudah maju ke Olimpiade, itu sudah kami suatu kebanggaan karena ini adalah prestasi selama 60 tahun yang ditunggu oleh para gimnas di Indonesia. Oke, semoga harapan dari negara ini untuk prestasi di cabang senam ini bisa ditorehkan oleh Rifda, itu menjadi harapan, tetapi penampilannya maksimal itu sudah menjadi hal yang berharga ya untuk Indonesia karena ini pertama kalinya cabur senam ini maju di ajang Olimpiade. Terima kasih Ibu Sari, semoga prestasi membanggakan nanti diberikan oleh Rifda. Ya pemirsa, demikianlah dialog kami di NTV Sport, tetaplah bersama kami.